Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim sebagai kitab suci yang paling mulia. Kitab suci yang diturunkan kepada Rasul yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab suci terakhir yang menjelaskan segala kebaikan untuk umat manusia dan memperingatkan dari segala bentuk keburukan. Oleh karena begitu mulianya kitab suci Al-Qur'an, maka kita diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dicontohkan oleh beliau untuk beradab ketika kita hendak membaca Al-Qur'anul Karim. Di antara adab membaca Al-Qur'an, yang pertama yaitu bersuci. Artinya ketika kita hendak membaca Al-Qur'anul Karim, kita harus memastikan diri kita dalam keadaan suci dari hadas dan najis. Jika di pakaian kita ada najis, maka hendaknya dibersihkan terlebih dahulu. Jika di tubuh kita ada najis pun demikian. Begitu pula apabila kita dalam keadaan berhadas, kita sedang dalam hadas besar, maka harus mandi terlebih dahulu, baru kemudian kita membaca Al-Qur'anul Karim. Apabila kita berhadas kecil, maka kita mengambil air wudhu terlebih dahulu, berwudhu, atau jika tidak mampu kita melakukan tayammum. Setelah kita dalam keadaan suci, barulah kita dibenarkan untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuh Al-Qur'an kecuali hamba-hamba yang suci. Atau dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, la yamassul Qur'ana illa tahirun. Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang suci. Kemudian adab yang kedua, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita hendak membaca Al-Qur'an, kita diperintahkan untuk membersihkan mulut kita, membersihkan gigi kita, khususnya jika kita dalam keadaan memiliki bau mulut yang kurang sedap. Mungkin baru mengkonsumsi makanan yang memiliki bau kurang sedap, sehingga kita diperintahkan untuk membersihkan mulut kita terlebih dahulu. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thayyibu afwahakum bis-siwak." Bersihkanlah mulut-mulut kalian menggunakan siwak. Kenapa? Fa innaha turuqul Qur'an. Karena mulut-mulut kalian itu adalah jalan keluarnya ayat-ayat Al-Qur'an. Artinya kita membaca Al-Qur'anul Karim, melafalkan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dengan lisan kita, dengan mulut kita, maka hendaknya kita bersihkan mulut kita agar pantas menjadi sarana untuk melafalkan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Kaum muslimin dan muslimah dirahmati oleh Allah, di antara adabnya pula ketika kita membaca Al-Qur'anul Karim, maka kita diperintahkan yaitu untuk membaca dengan tartil. Maksud membaca secara tartil adalah membaca Al-Qur'an sesuai dengan hukum-hukum tajwid. Kita perhatikan panjang pendeknya, kita perhatikan makharijul hurufnya, mana huruf yang dibaca tebal, mana huruf dibaca tipis, mana harus dibaca 4 harokat, mana harus dibaca 2 harokat, dan seterusnya. Itulah yang dimaksud dengan tartil. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an secara tartil. Ayat itu memerintahkan agar kita membaca Al-Qur'an dengan memperhatikan hukum-hukumnya. Karena ketika kita membaca Al-Qur'anul Karim tanpa mengindahkan kaidah-kaidah hukum tajwid, maka sangat berpotensi kita akan melafalkan ayat dengan cara yang salah, sehingga membuat maknanya pun menjadi berubah, dan itu sangat berbahaya. Misalnya kita mengucapkan surat Al-Ikhlas atau membaca surat Al-Ikhlas,
Ayat pertama berbunyi Qul huwallahu ahad. Qul menggunakan qaf. Jika kita salah mengucapkannya dan menggunakan kaf, kul, maka artinya kun akan berubah. Qul menggunakan qaf artinya adalah katakanlah. Allah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan, untuk mengajarkan bahwasanya Allah Tuhan yang Maha Esa. Tapi jika menggunakan kaf, kul artinya adalah makanlah. Maka arti ayat itu bisa berubah drastis dan itu sesuatu yang terlarang. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir di antara adab membaca Al-Qur'an yaitu kita diperintahkan untuk tidak menghatamkan Al-Qur'an kurang dari 3 hari. Jadi paling cepat kita berusaha menghatamkan Al-Qur'an itu 3 hari. Karena dikhawatirkan jika lebih cepat dari itu kita akan membaca dengan terburu-buru sehingga tanpa tadabbur, tanpa penghayatan, tanpa mengindahkan hukum-hukum bacaan Al-Qur'an. Adapun batas maksimalnya, paling lama kita diperintahkan sebisa mungkin untuk sudah khatam Al-Qur'an kurang dari 40 hari. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fi arba'in." Bacalah Al-Qur'an dalam 40 hari. Maksudnya adalah khatamkan Al-Qur'an sebelum 40 hari. Wallahu a'lam bishawab. Demikian beberapa adab yang harus kita perhatikan ketika kita membaca Al-Qur'anul Karim. Dengan mengamalkannya, semoga kita menjadi hamba-hamba yang diberi pahala berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Atas segala kesalahan dan kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.